Hai semuanya, kembali lagi bersama dengan Miss Y. Di video kali ini, mari membahas bersama mengenai quarter life crisis, plus akan digabung dengan pengalaman tentang life crisis. Sebelum mengalami quarter life crisis, coba kenalan dan cari tahu di sini ya. Apa ya quarter life crisis itu? Sepertinya sudah banyak yang familiar dengan term ini. Nah, di psikologi populer, quarter life crisis ini merupakan kehidupan krisis manusia yang mencakup ketakutan atas arah dan kualitas hidup seseorang. Biasanya terjadi pada rentang usia awal 20-an sampai pertengahan 30. Nah, kalau aku sendiri terjadi di masa selesai kuliah, which is di awal 20-an. Pada waktu itu, aku merasa tidak memiliki tujuan hidup yang jelas dan juga bingung. Bingung sama diri sendiri, seperti mempertanyakan value aku apa ya, untuk kedepannya mau jadi apa ya. Oh, ternyata sekolah tuh ini tujuannya. Banyak banget yang di-realize, tapi tetap blank sama kehidupan selanjutnya yang akan aku tempuh. Benar-benar merasa buntu dan stres, karena transisi dari sekolah ke kerja itu luar biasa tekanannya ya. Yang biasanya kalau nyari sekolah gagalnya pasti bisa dihitung jari, nggak sampai 10, pas masuk dunia kerja udah gagal ratusan kali. Seringkali merasa bahwa decision yang diambil sebelumnya itu salah. Well, tapi waktu kan nggak bisa diputar ulang kan ya. Jadi, apa aja sih faktor yang bisa memicu quarter life crisis ini? Nah, di sini sudah ada beberapa sumber dari research terdahulu nih. Yang pertama, ada dari Robinson dan Wright 2013, menyatakan bahwa yang memicu quarter life crisis adalah putusnya sebuah hubungan, terperangkap di hubungan yang tidak diinginkan, masalah keluarga, terjebak di tekanan kerja, dan bisa juga dikarenakan sakit. Nah, sedangkan menurut Iswati 2019, yang menyebabkan quarter life crisis adalah orang-orang yang memiliki ekspektasi yang tinggi tentang hidup dan karir yang bisa membawa mereka kepada perasaan kecewa karena kehidupan dewasa tidaklah seperti bayangan mereka saat masih muda. Kemudian, menurut Herawati dan Hidayat, tahun 2020, mereka yang mengalami quarter life crisis itu dipicu oleh pertanyaan-pertanyaan dari komunitas. Pertanyaan yang kerap kali muncul yaitu seperti kapan menikah, kapan lulus, kapan bekerja, dan lain sebagainya, yang seakan pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak memiliki akhir. Nah, biasanya apa aja sih tanda-tanda dari quarter life crisis itu? Hal ini bisa ditandai dengan 4 hal, yaitu orang cenderung mulai mempertanyakan kepada diri mereka tentang tujuan kehidupan mereka. Seperti, hidup ini mau dibawa kemana sih? Masa depanku nanti gimana ya? Mau jadi apa aku sih? Dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan perasaan pribadi yang cenderung tidak bahagia. Bagaimana bisa merasakan bahagia jika pertanyaan yang diajukan kepada diri sendiri pun cenderung menghakimi diri sendiri? Padahal, jika mampu untuk melakukan refleksi diri, pasti bisa menemukan titik di mana diri sudah berjuang sangat jauh dan luar biasa untuk menjalani kehidupan. Banyak hal kecil yang tentunya harus disyukuri dan diapresiasi guna bisa merasakan bahagia dan juga damai. Saat ini, sosial media juga berperan sangat tinggi di dalam kehidupan manusia. Kerap kali menjadi ajang perbandingan antara diri ini dengan yang lainnya. Ketika mulai merasa bahwa sosial media adalah sumber depresi, mulai merasa insecure karena kok teman sudah A, B, C, dan aku kok belum. Nah, itu tandanya harus mulai istirahat terlebih dahulu dari sosial media. Nah, yang keempat, biasanya mulai merasa demotivated tentang kehidupan. Merasa apa yang sudah dilalui itu gagal, isinya penuh dengan keluhan tentang masalah. Bingung juga gimana tentang melanjutkan kehidupan. Wah, pasti banyak sekali yang mulai merasa ini ya. Wajar kok perasaan seperti ini, asalkan ada keinginan untuk keluar dari zona ini. Semangat, kita pasti bisa. Nah, gimana sih cara mengatasi quarter life crisis ini? Hal pertama yang harus dilakukan saat mengalami quarter life crisis adalah menerima diri sendiri.
Terimalah jika hal tersebut terjadi pada kalian, lalu lakukanlah afirmasi positif dan berkata, "Tidak apa-apa, kita pasti bisa melewatinya." Yang kedua adalah tidak mengkomparasikan diri dengan orang lain. Jika di benak ini muncul, maka hal yang harus dilakukan yaitu membandingkan sejauh apa diri berkembang dari kita yang dahulu. Yang ketiga yaitu merasa bersyukur. Bersyukur adalah hal yang mudah sekaligus sulit untuk dilakukan. Namun, setidaknya lakukanlah syukur pada hal-hal kecil. Kebiasaan bersyukur ini baik untuk mencapai kehidupan yang lebih damai untuk diri sendiri. Nah, berhubungan dengan quarter life crisis, ini ada quotes favorit aku yang bunyinya, "You cannot go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending." Jadi, selalu ingat bahwa ketika diri mulai merasa ingin kembali ke masa lalu dan ingin mengubah ke arah yang lebih baik, selalu terapkan pada diri bahwasanya kita tidak akan pernah bisa mengubah masa lalu. Namun, kita bisa mulai untuk merubahnya dari sekarang dan mulai mengubah masa depan kita. Jadi, semangat! Biarlah masa lalu menjadi cerita kemarin dan harus segera dilupakan. Mari fokus pada yang sekarang sambil berancang-ancang untuk masa depan. Oke, cukup sekian pembahasan tentang quarter life crisis di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk komen, like, dan juga subscribe ya. Hal ini akan sangat mendukung channel ini untuk berkembang. Sampai jumpa di episode selanjutnya.